warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Banyak orang-orang yang meninggalkan dunia dengan cara dia. Karena apa? Dia depresi, merasa tidak ada yang peduli, dia merasa sendiri. Dia bisa menyakiti diri dia sendiri. Apakah ada di sini jamaah muhasabah yang pernah kayak gitu? Ada yang mau, hampir. Alhamdulillah muhasabah. Dan sekarang sudah kembali kepada Allah. Karena orang-orang yang memiliki hati yang mati, maka dia ciri-cirinya, dia jauh dari Allah. Dan sudah tidak percaya dengan Allah. Dia sudah merasa hidup sendiri. Padahal teman-teman dikasih kesendirian, kita dikasih kesendirian. Itu artinya Allah sedang rindu kepada kita. Kak Ena, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Silakan ya. Baik, sahabatku. Yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang memiliki kolbun mayit apa tadi? Mudah menyerah. Maka jangan menyerah. Kalau capek, berhenti dulu. Karena kalau kita menyerah, tidak ada yang peduli dan tidak akan ada yang mengulurkan tangan untuk ayo kita bangkit. Hanya ada badan ini dan hanya Allah yang ada dalam kehidupan kita saat ini ketika teman-teman itu terpuruk. Siapa yang bisa membangkitkan semangat hidup teman-teman kembali? Yaitu diri kita sendiri. Ayo yang menyerah, yang menyerah, yang putus asa. Kalau capek, istirahat sebentar. Jalan lagi. Jangan berhenti. Karena kalau teman-teman berhenti, tidak ada yang peduli sahabatku. Saya dulu memiliki kebangkrutan dahsyat. Di tahun 2016 teman-teman, saya bangkrut. 3,8 miliar hutangnya. Semua orang-orang banyak yang mencaci maki saya. Yang menghina-hina. Sahabat-sahabat dekat meninggalkan, teman bisnis juga meninggalkan. Hanya ada gibahan-gibahan, ancaman-ancaman dalam kehidupanku pada waktu itu. Bagaimana saya bisa keluar dari sana? Saya memiliki rasa percaya diri, saya tenangkan diri saya. Ayo Nafisah, kamu pasti bisa bangkit. Ditipu, bukan cuma puluhan juta, ratusan juta saya ditipu. Apa yang saya lakukan? Udah, yang sudah saya tidak akan ingat-ingat lagi. Saya fokus kepada Allah bisa datangkan kembali. Orang yang keguguran, Allah akan datangkan anak lagi. Ketika kita makan hari ini, habis makanan ini, Allah datangkan besok makanan kembali dengan makanan yang berbeda. Saya selalu meyakini itu. Baju kecil dulu kita pakai, akan Allah ganti dengan baju yang baru. Dengan apa? Sesuai dengan usia kita. Saat ini, baju-baju kita yang waktu bayi nggak dipakai lagi karena Allah sudah ganti dengan yang baru. Kenapa kita tidak yakin? Kalau uang yang sudah ditipu, ya, uang yang sudah kita keluarkan, uang yang sudah kita gunakan untuk pengeluaran, nggak yakin teman-teman itu Allah bisa datangkan kembali ke dalam kehidupan kita? Nggak yakin? Masa iya? Yuk teman-teman, yakin. Allah sangat mudah mendatangkan itu kembali ke dalam kehidupan kita. Ada siang, ada malam. Hari ini teman-teman, maaf, hidup dengan biasa-biasa saja. Besok sama Allah itu diangkat derajat teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu lewat mana Allah mengangkat derajat kita. Es teh, dia jualan. Dia diangkat derajatnya bukan karena dia itu memiliki jabatan atau dia memiliki kehebatan. Tidak. Ataukah dari jualan yang ramai? Tidak. Tehnya belum laku es tehnya. Tapi dia diumrohkan sama Allah. Ya, ada orang-orang yang Allah datangkan mengantarkan uang ke rumahnya, dibenerin rumahnya. Dari mana kalau Allah? Ya, Allah datangkan dari mana itu rezekinya? Allah datangkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka aku yakin, yuk yang menyerah, jangan sampai teman-teman berhenti karena tidak ada yang peduli. Semangat ya. Bagaimana Bun? Bisa saya semangat lagi? Ayo. Tujuan hidup teman-teman mau kemana? Karena orang-orang yang memiliki tujuan hidup, dia orang-orang yang hidup dengan arah yang baik. Tapi orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup, bahkan bingung. Saya mau kemana arahnya? Maka saya pastikan orang-orang itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Seperti jalan di kegelapan. Maka yuk miliki impian-impian. Mau apa hidup kita? Hidup kita adalah akhirat nanti. Itu yang lama. Tujuan kita itu ingin mendapatkan surganya Allah. Maka siapkan dari sekarang ibadah terbaik. Ya. Siapkan dari saat ini persiapan untuk akhirat nanti.
Lah kalau teman-teman nggak punya tujuan hidup, mau gimana? Ya, saat ini Bun, saya masih hidup di dunia. Ya maka, ayo raih dunia. Raih dunia. Teman-teman memiliki impian tahun 2026, saya ingin membahagiakan ayah ibuku, pingin umroh. Saya pingin tahun 2026 ini, saya pingin penghasilan 10 juta setiap bulan, 100 juta setiap bulan. Coba memiliki impian, biar kita itu memiliki pegangan hidup. Kalau lelah, ada tujuan. Oh, sebentar lagi saya sampai. Tuh, teman-teman jalan, ke teman-teman capek. Kalau berhenti, nggak nyampe-nyampe. Tapi sedikit demi sedikit teman-teman jalan, maka akan sampai ke tempat tujuan. Betul nggak? Tapi kalau berhenti, tidak akan sampai-sampai. Orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang dulunya hidup baik-baik saja, bukan. Dulu pernah bangkrut, dulu pernah dihina, dicaci maki. Banyak orang-orang yang sukses di dunia itu bukan terlahir dari orang yang kaya, tapi dia orang-orang yang pernah gagal, yang pernah mengeluarkan materi. Bangkrut, tapi mereka orang-orang yang meyakini bahwa ada kehidupan ke depan yang lebih baik. Maka akan selalu belajar ilmu baru, belajar bisnis baru. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang sukses, maka orang-orang yang awalnya dia itu menuntut ilmu. Maka ketika kita pingin mendapatkan akhirat, maka cari ilmu akhiratnya. Kita pingin dunia, maka cari ilmu dunianya. Man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi. Man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Pingin akhirat, silakan teman-teman. Kita belajar ilmu tentang akhirat. Dunia juga sama. Belajar ilmu tentang dunia. Bagaimana cara bisnis, bagaimana cara bangkit dari keterpurukan, bagaimana cara mencari pekerjaan, bagaimana cara iklan di media sosial, bagaimana kita cara jualan di media sosial, bagaimana kita membuka usaha, itu pakai ilmu. Yuk. Man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Kalau pingin mendapatkan akhirat dan dunianya, pingin dua-duanya, maka yuk dengan ilmu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu pingin sukses, yang pertama yaitu dengan ilmu. Maka jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu dari manapun teman-teman. Dari tetangga, dari anak, dari suami, dari manapun, dari sahabat, dari orang-orang di sekeliling teman-teman. Dari orang-orang yang pernah bangkrut kemudian dia sukses, teman-teman belajar ilmunya, bagaimana cara proses untuk kebangkitannya, belajar di sana, ikuti. Ya. Jangan fokus kepada masalah. Kemudian yang depresi, ya, yang stres-stres, dekati Allah. Dekati Allah, udah kembali saja kepada Allah. Minta sama Allah, ya Allah, lapangkan hatiku untuk mendapatkan ujian yang kau datangkan, untuk menghadapi ujian yang kau datangkan kepadaku. Ini orang-orang yang sedang memiliki hati yang mati, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Zikir, sholawat, ya, ibadah, perbaiki ibadah. Selama 50 tahun ini saya gelisah, kenapa? Karena saya meninggalkan sholat. Ya Allah, pantesan saat ini aku merasa stres. Karena apa? Karena meninggalkan ibadah sudah terlalu lama. Bahkan orang-orang yang memiliki hati yang mati, ciri-cirinya apa? Dia itu bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa menyakiti badan dia sendiri. Ini bahaya sekali. Kenapa? Kadang dia orangnya tega melakukan apapun. Bahkan ibunya diambil sertifikat rumah ibunya, rumah bapaknya diambil sertifikatnya. Menyakiti hati ibunya. Diambil karena apa? Kepepet. Dia putus asa, bingung, mau nyari jalan kemana. Akhirnya apa? Sertifikat ibunya, sertifikat bapaknya sampai dimasukin ke bank untuk pinjaman. Karena dia depresi, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Ini orang-orang memiliki hati yang mati. Dia sudah tegaan sama orang, bahkan orang-orang terdekat pun dia akan sakiti. Bahkan badannya sendiri dia juga sakiti. Gimana orang-orang terdekat dia? Maka yuk jangan seperti itu ya. Yang memiliki ciri-ciri ini, ayo segera kembali kepada Allah. Semua baik-baik saja kok. Ini hanya teman-teman dilewati sebentar saja kok. Teman-teman memiliki hutang, Allah akan bantu lunasi hutang-hutangnya. Dengan cara apa? Nanti siang kita akan bahas jam 1 siang. Bagaimana cara Allah itu bisa membayar hutang-hutang kita? Nanti siang kita bahas ya. Teman-teman yang tenang, ayo jangan stres-stres, jangan bingung-bingung, jangan berhenti untuk berikhtiar, tetap semangat, kembali kepada Allah.
ambil air wudhu, istighfar. Karena selama ini mungkin teman-teman sudah banyak meninggalkan Allah dan sudah tidak percaya dengan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, maafkan hamba. Selama ini hamba memiliki hati yang mati ya Allah. Selalu putus asa, tidak yakin kepadamu ya Allah. Merasa engkau membenci hamba. Ya Allah, saat ini hamba kembali kepadamu. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba ingin hijrah di jalan engkau ya Rabb. Ya Allah, bimbing hamba untuk selalu ada di jalanmu. Ambil sajadah, sujud di sana. Hanya itu tempat yang paling tenang, teman-teman. Hanya kita kembali kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, sahabatku. Kata Allah, la takhaf, jangan takut. Jangan takut kalau teman-teman kelaparan, jangan takut kalau digibahin orang, jangan takut menghadapi masalah, jangan takut menghadapi ujian-ujian Allah. Yuk. La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Kata Allah, jangan sedih ya. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kata Allah, yuk, yang memiliki dosa-dosa yang besar, ayo minta maaf kepadaku sebesar apapun dosanya. Kalau minta maaf dan bertobat, aku akan mengampuni. Itu Allah. Kemudian teman-teman mau apa? Mau apa sama Allah? Ayo berdoa. Ya Allah, ampuni hamba. Allah ampuni. Ya Allah, beri hamba keturunan. Allah kasih keturunan. Ya Allah, saya ingin sehat. Dikasih sehat selama 50 tahun. Banyak sehatnya daripada sakitnya, betul? Apa yang Allah nggak kasih untuk kita, sahabatku? Ayo minta. Saat ini hamba merasa sendiri. Ya Allah, ada Allah. Teman-teman nggak sendiri. Ada Allah dan badan kita. Ayo kembali kepada Allah. Kemudian, orang-orang yang memiliki hati yang mati, yuk bangkitkan kembali semangat teman-teman. Hilangkan keputusasaan itu. Hargai diri sendiri. Jangan disakiti. Karena orang-orang yang memiliki rasa putus asa, memiliki hati yang mati, maka dia bisa menyakiti diri sendiri. Dia badannya sehat, tapi disakiti. Gak enak makan, gak enak tidur. Sampai teman-teman merasa sakit nih, sakit lambung, sakit badan ini. Disakiti badan kita. Memikirkan keadaan yang tiada henti. Tapi ketika teman-teman itu menyakiti diri sendiri, gak enak makan, gak enak tidur, yang menyakiti badan kita, siapa yang peduli? Gak ada yang peduli. Yang merasakan sakit siapa? Kita. Maka jangan, yuk, walaupun banyak masalah, walaupun banyak ujian, makan, jaga badan ini. Karena dengan badan ini, kita bisa menyelesaikan masalah. Dengan badan ini, kita bisa bekerja. Betul? Kalau kita banyak hutang, kemudian kita nggak enak makan, nggak enak tidur, sakit, siapa yang akan bekerja? Siapa yang menyelesaikan masalah kita? Mereka. Makanya jangan bergantung kepada siapapun. Bergantung itu kepada Allah saja. Nggak ada yang menyelesaikan masalah kita. Siapa? Tetangga kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan kita. Mereka memiliki kegiatan masing-masing. Jangan bergantung kepada mereka. Mereka memiliki masalah masing-masing. Ayo, kita memiliki badan ini, memiliki kekuatan. Lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Cari kerjaan. Siapa yang melakukan? Badan ini. Maka harus sehat, harus dijaga badan ini. Ini orang-orang yang banyak yang di bawah rata-rata. Kenapa di bawah rata-rata? Kenapa Bunda bilang di bawah rata-rata? Karena orang-orang yang sehat banyak yang menyakiti dirinya sendiri. Maka yang rugi sebenarnya dia sendiri. Gak enak makan bun, gak enak tidur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyakiti saya. Ngapain dipikirkan? Ngapain mikirin kayak gitu? Ayo fokus kepada perbaikan hidup. Lagi ada masalah, apa masalahnya? Masalah hutang, fokus cari pekerjaan, fokus ikhtiar. Oh, ada masalah dengan anak-anak, selesaikan. Ada masalah dengan ini, itu, selesaikan. Tulis masalah-masalahnya. Besok kita bahas bagaimana kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit, sahabatku. Tetap semangat, yuk. Kembali kepada Allah ya. Bilang sama Allah, ya Allah, saya kembali kepadamu ya Allah. Nih, ciri-ciri Allah rindu kepada hambanya, yaitu Allah datangkan masalah dan ujian. Allah rindu kepada hambanya, ciri-ciri yang kedua, yaitu Allah datangkan kesendirian. Maka ketika teman-teman saat ini sendiri, tidak ada teman yang menemani yang dulu nongkrong-nongkrong ketika teman-teman sukses. Tidak ada saudara mungkin atau teman-teman peduli. Teman-teman yang sudah bantu dia tidak peduli kepada teman-teman.
Teman-teman sendiri artinya Allah sedang rindu. Kata Allah, ayo datang kepadaku. Datang kepada Allah, nggak usah minta ya perhatian kepada siapapun, nggak usah. Semangat ya. Yuk, perbaiki kehidupan kita. Datang kepada Allah, ya Allah, mulai saat ini, nanti, dan seterusnya. Apa yang hamba lakukan ini, ya Allah, hamba lakukan untukmu, ya Allah. Sabarku menghadapi masalah dihina-hina untukmu saja, ya Allah. Saya sabar untukmu. Orang-orang yang sabar maka mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang tidak pernah putus, teman-teman. Maka orang-orang yang sabar, sabar dicaci maki, sabar dihina-hina, sabar tok-tok-tok. Kak Gibran, makasih ya. Oke. Mohon maaf teman-teman. Kalau kadang kaget, mohon maaf ya. Yo teman-teman yang baru masuk, silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Silakan ya. Mbak Indra, makasih. Ya silakan. Baik. Oke ya. Diuji sama Allah. Diuji sakit. Diuji kekurangan. Diuji ekonomi. Saya sabar untukmu ya Allah. Kesabaranku untukmu ya Allah. Semuanya untukmu. Untuk Allah. Oke, paham ya. Kemudian, orang-orang yang memiliki penyakit hati. Kalau tidak disembuhkan tadi menjadi hati yang mati. Yaitu kolbun mayit. Mbak Anti ya. Ya. Teman-teman selesaikan. Yang memiliki ciri-ciri kolbun mayit, bangkit kembali kepada Allah. Semangat hidup. Sahabatku, semangat. Sabar yang lagi dihina. Sabar yang saat ini teman-teman merasa sendiri. Sabar. Ya. Maka teman-teman nih, salah satu Allah rindu kepada hambanya. Allah datangkan teman-teman ada di sini. Allah datangkan di VT-VT, di video-video, di handphone teman-teman. Live-live bermanfaat yang berhubungan tentang keagamaan yang bisa memotivasi. Teman-teman datang ke sini itu panggilan sama Allah. Ayo datang tuh, ada live muhasabah. Banyak tuh sahabat-sahabat ribuan yang ada di sana yang sama dengan kamu memiliki masalah. Ayo datang ke sana, muhasabah. Ayo. Ini dipanggil sama Allah. Ketika terpanggil ke sini, itu juga tidak mudah meraihnya. Ada orang yang dipanggil sama Allah, diperlihatkan tuh ada live ataupun video-video yang bermanfaat, nggak mudah teman-teman untuk ada di sana. Di-scroll lagi, apa sih ini pagi-pagi? Ini apa sih? Ini acara apa sih ini? Di-scroll saja, melihat hanya sebentar. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, berhenti teman-teman di situ. Tiba-tiba kenapa kok ya saya pingin lihat? Ketika melihat, siapa tahu Allah datangkan hidayah teman-teman. Betul? Allah datangkan hidayah karena kita itu ingin meraihnya. Baru Allah datangkan hidayah. Tidak datang hidayah itu datang aja kayak gitu, enggak. Kita meraih dulu, kita usaha dulu. Usaha mencari-cari ilmu, usaha kita mencari majelis taklim, mencari VT-VT, mencari video-video yang bermanfaat. Siapa tahu di antara itu mendapatkan hidayah, teman-teman. Di sana belum dapat hidayah, di sini belum dapat hidayah. Di sini sudah dapat hidayah. Riba. Teman-teman tahu tentang riba. Di mana-mana digembor-gemborkan riba. Tapi rasanya belum bisa meninggalkan. Tiba-tiba, teman-teman siapa tahu di sini saya gembor-gemborkan riba. Teman-teman sampai menangis, sampai sadar, sampai meninggalkan riba. Sampai paham apa itu riba. Dan akhirnya hijrah riba. Kita nggak tahu Allah datangkan dari mana hidayah itu. Bisa dari orang tua kita melihat orang tua kita sakit, akhirnya datang hidayah. Ya Allah, saya belum bisa membahagiakan ayah ibu saya. Saya nganggur-nganggur aja terus kayak gini. Saya belum bisa membawa ayah ibu saya umroh. Datang hidayah. Saya harus semangat untuk bekerja untuk ayah ibu saya. Saya ingin membantu dia. Saya ingin membawa ayah ibu saya umroh. Ya, yuk semangat teman-teman. Baik, yang baru masuk silakan salam kenal. Yang baru masuk silakan datangkan. Silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Nanti jam 1 siang ikuti live saya, bisa jam 1 atau jam 1.30 ikuti saja. Ada live membahas tentang bagaimana kita bisa keluar dari hutang. Apa yang harus teman-teman lakukan. Ya.
Semangat ya. Semangat teman-teman. Kita hidup di dunia tidak lama lagi. Kata baginda Rasulullah SAW, manusia itu hidup antara 60 sampai 70 tahun. Baginda Rasul itu sudah dijamin surga, sholatnya bengkak-bengkak, keimanannya juga tinggi. Besar keimanannya. Lihat kita, dibandingkan dengan baginda Rasulullah SAW, mungkin jauh sekali. Teman-teman. Ya. Tapi apakah beliau ada ujian? Ada. Dipanjangkan umurannya enggak? Enggak. Kalau kita saat ini udah 50 tahun. Kalau kita minta dikasih umur panjang, berarti 70 tahun. Kalau misalkan lebih itu bonus. Kalau bisa sampai 100 tahun itu bonus. Tapi masalahnya, bisa enggak kita ngisi hari-hari kita untuk ibadah, untuk menebus dosa-dosa kita? 50 tahun belum pernah berkurban. 50 tahun sering meninggalkan sholat padahal sehat. 50 tahun dikasihkan mata bisa melihat tapi digunakan untuk maksiat, untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Berapa kali hatam Al-Quran. Al-Quran yang akan menemani kita di alam kubur. Yang sebentar lagi kita akan masuk ke sana, sahabatku. Kenapa Bunda bilang sebentar lagi? Agar kita itu tidak terlena di dunia. Agar kita segera untuk menyelesaikan hutang-hutang kita, menyelesaikan amanah-amanah kita. Karena banyak orang-orang yang merasa bahwa akan hidupnya lebih panjang, maka dia itu akan terlalu betah di dunia. Kalau kita itu ibadah seakan kita mati besok. Kalau kita berikhtiar, kita memiliki impian-impian masa depan, seakan-akan kita hidup lebih lama. Ya, semangat ya, sahabatku. Saya pernah ada di posisi teman-teman, dicaci, dimaki, memiliki hutang miliaran rupiah. Ya, dipermalukan di media sosial. Share-share, di kontak-kontak saya di share-share. Ya, ujian luar biasa dari Allah. Ketika saya hijrah dari Dubai tahun 2016, ujian demi ujian Allah datangkan, Masya Allah, luar biasa, ya Allah. Ya, mukanya muka saya, badannya nggak pakai baju, disebarkan kepada sahabat-sahabat saya, kontak-kontak saya semua disebarkan dengan kata-kata yang kasar di media sosial, di FB saya dipermalukan teman-teman, ditagih sama pinjaman online, memiliki 50 aplikasi pinjaman online. Bagaimana Bun menghadapi itu? Yaitu yakin kepada Allah, terus berjalan, terus lakukan, hadapi. Nanti kita akan bahas teman-teman. Itu sering saya bahas bagaimana menghadapi debt collector. Itu sesuai apa yang saya alami sahabatku. Bukan saya melihat dari buku, itu saya alami. Dan saya bisa keluar dari sana tanpa memiliki pinjaman lagi ke bank, tidak. Maka teman-teman di sini, gak mungkin Bun kalau saya gak minjem, gimana saya dapat duit? Itu hanya pikiran negatif. Kemarin sudah saya bahas bagaimana kita menjaga pikiran-pikiran kita dari pikiran yang negatif. Law of attraction. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itu yang akan berbalik kepada kehidupan kita. Dan itu yang akan terjadi. Maka hati-hati dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Tidak bisa bangkit Bun, maka tidak akan bisa bangkit. Susah Bun, maka susah kehidupan Anda. Maka teman-teman yang bilang sepi dagangannya, sepi terus dagangannya. Gak ada rasa syukurnya. Apa yang harus kita lakukan? Saya bisa, saya mampu, saya layak, saya bangkit, saya dikejar rezeki, saya bahagia, saya sehat. Oke? Dihina-hina, dicaci maki, saya mampu melewati ini, saya menerima keadaan ini. Membuat kita tenang, cari obat sendiri, berzikir, bersolawat, lakukan sesuatu untuk Allah saja. Ya, lagi cuci piring teman-teman sambil bersolawat, lagi cuci piring teman-teman bukan ngeromet-ngeromet. Pagi-pagi teman-teman beban hidup sudah teman-teman rasakan. Cuci piring banyak, belum ini, belum itu, nggak ada yang pengertian sama ibu. Semuanya pada nggak ngerti. Apa-apa ibu, apa-apa emak. Suami nggak ngerti, anak-anak nggak ngerti. Akhirnya apa? Nyuci piring aja yang mendapatkan pahala kalau teman-teman lakukan itu menjadi beban. Sesuatu yang baik, kemudian teman-teman itu dilakukan dengan beban, nggak jadi kebaikan sahabatku. Cuci piring sambil marah-marah. Cuci baju sambil marah-marah. Mandiin anak sambil marah-marah. Marah-marah itu adalah penyakit hati yang pertama, tuh marah-marah. Maka la taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka mulai saat ini teman-teman, yuk yang memiliki hati yang mati, yang memiliki hati yang sakit, sembuhkan, bangkit. Apa yang kita lakukan untuk Allah saja. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu ya Allah. Cuci piring untukmu ya Allah. Cuci baju untukmu ya Allah. Jadi tidak ada beban.